Pimpinan KPK baru, ini yang milihin Jokowi loh. Ya. Makanya salah satu yang harus dilakukan. Iya kan? Panselnya kan panselnya Pak Jokowi. Terus 10 nama dikirim ke DPR. Pas Prabowo belum dilantik. Jadi di ujungnya Jokowi banget. Jadi ini orangnya Jokowi nih. Jadi salah satu cara menurut saya kalau misalnya Prabowo ingin membuktikan saya punya bayangan nih gimana ke depannya pemberantasan korupsi, harusnya tuh partainya di DPR tolak semuanya 10 calon itu yang udah dipilihkan oleh Jokowi. Tapi Pak Jokowi intensinya memang mau merusak KPK. Saya yang mencoba mau dijadikan alat kekuasaan, tapi karena waktu itu masih independen, masih tidak di bawah presiden, kita masih bisa menyangkal atau bisa tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh presiden. Oh, jadi waktu itu Pak Agus sendiri bisa merasakan KPK itu mau dijadikan sebagai alat kekuasaan? Mohon maaf, ini perlu saya ungkapkan karena semuanya harus jelas, dan saya pikir baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak. Bicara kepada beberapa teman sudah, tapi kepada media seperti ini belum. Mohon maaf, kenapa saya kemudian tadi di depan juga menyoroti tone of the top, keinginan Pak Jokowi itu kemudian perlu juga menjadi perhatian kita. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru bisa masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan, kan saya heran, dihentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP, supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu, dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya, kemudian karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus, Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah presiden, karena apa pada waktu itu mungkin presiden merasa bahwa ini ketua KPK diperintah presiden kok nggak mau, apa mungkin begitu, kemudian itu gelagat awalnya ya? Ya, nah, jadi jadinya kan revisi undang-undang KPK itu, dan sebelum revisi undang-undang KPK itu Anda kemudian juga perlu pahami, buzzer itu kemudian kan bukan main kan. KPK sarang Taliban, KPK. Jadi sehingga civil society pada waktu itu yang membela revisi undang-undang KPK itu sangat-sangat sedikit. Teman-teman saya seperti Pak Imam Prasojo itu nggak datang tuh kalau waktu itu, karena tidak sebanyak waktu membela cicak buaya. Tidak pada waktu cicak buaya, karena merasa ini KPK sudah seperti Taliban, seolah-olah omongannya buzzer itu betul gitu. Jadi revisi undang-undang KPK kemudian terjadi. Anda kemudian melihat di periode kedua ini kan yang namanya Corruption Perception Index itu kan turun terus-menerus. Itu menjadi gambaran kita, karena itu yang menilai adalah 9 lembaga internasional. Pak Agus, kalau saya ingin kembali, jadi ini sebuah kesaksian ya, dan fakta yang Pak Agus alami bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus IKTP yang mentersangkakan Setia Novanto waktu itu menjadi Ketua DPR. Bapak bersaksi itu ya? Saya bersaksi. Saya bersaksi, dan itu memang terjadi yang sesungguhnya saya alami sendiri. Saya awalnya tidak cerita kepada komisioner yang lain, tapi setelah beberapa lama itu kemudian saya cerita. Apa yang Bapak jawab ke Pak Presiden ketika Bapak Presiden mengatakan hentikan soal IKTP ini? Saya bicara apa adanya aja, bahwa sprindik sudah saya keluarkan 3 minggu yang lalu, di KPK itu nggak ada SP3. Nggak mungkin saya memberhentikan itu. Yang Anda tangkap Pak Agus,
yang ingin dihentikan presiden itu adalah jangan sampai mentersangkakan Setia Novanto yang waktu itu menjadi ketua DPR. Karena presiden waktu itu juga nanya kepada Pak Menseknek, Pak Salastek, sprindik itu apa toh gitu. jadi itu kejadiannya pada waktu itu. Dan akhir dari pertemuan itu apa, Pak? Yang nggak ada apa-apa. Saya diperintahkan nggak mau ya sudah, saya pulang begitu aja. Dan Bapak kemudian melihat time frame-nya atau waktu demi waktu bagaimana kemudian ada pelemahan KPK. Salah satunya dari kesaksian yang baru saja Pak Agus Raharjo katakan bahwa memang karena pimpinan KPK independen, tidak bisa diperintah oleh kekuasaan, maka dengan cara mengubah undang-undang KPK lah pimpinan KPK dapat diatur. Ya. Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel video ini teman-teman. Nah, Mulyono jadi topik sampai saat ini, jangan salah, karena kekajian, keborokan, dan kelicikannya pada rakyat yang bongkar bukan kebalikannya loh. Memalukan dan menjijikan bukan kebanggaan dan pujian loh. Jangan on lah, rakyat cerdas lah. Yang setuju bubarkan dulu KPK dan kembalikan independen dan robah undang-undang KPK Indonesia bersih dengan orang-orang yang bersih jerdil. Tujuan Jokowi melemahkan KPK untuk melindungi keluarganya sendiri. Semoga masyarakat sipil segera bergerak untuk meminta perubahan KPK menjadi lembaga independen. Benar, kalau itu mau terungkap semua, yang 10 orang yang ada di KPK diganti semua. Adili tangkap Mulyono, dengarkan wahai mahasiswa. Kembalikan KPK independen, tidak di bawah presiden. Kalau di bawah presiden akan jadi alat penguasa. Kalau gitu bubarkan saja KPK-nya, biar nanti bikin lagi, maju terus Pak Agus. KPK dibubarkan, mana jempolnya yang setuju teman-teman? Sampai sejauh itu intervensi kekuasaan, mudah-mudahan apa yang disampaikan mantan Ketua KPK Bapak Agus Raharjo membuka mata kita. Jangan karena cinta yang buta akan menutup hati nurani kita. Nah lanjut teman-teman, setuju Pak warisan Jokowi dibubarkan, bentuk KPK baru yang independen, tidak di bawah presiden dan terdiri dari orang-orang yang jujur dan baik. Kami rakyat menunggu. Ganti secepatnya KPK pilihan Jokowi agar bisa periksa kasus Jokowi, Bobi, Gibran, Kaesang, Erlangga, Bahlil, dan lainnya. KPK atau Komisi Perlindungan Korupsi dibentuk Mulyono menjadikan para koruptor tersandera demo politik kekuasaannya. Proses Mulyono, harapan rakyat NKRI merdeka. Ganti semua anggota KPK yang dipilih Jokowi itu. Alhamdulillah pas Agus membongkar kelicikan, kebusukan, dan kekejaman Mulyono. Pak Agus jangan takut sama Mulyono. Pak Agus takut tuh sama Allah. Selagi Bapak menyampaikan kebenaran, jangan takut Pak. Rakyat di belakang Bapak. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan dan kekuatan. Tolong viralkan video ini biar semua mata rakyat melihat dan membuka mata dan pikiran. Undang-undang hukum apa bagi orang yang menghalangi proses penyidikan KPK tahap tersangka. Sudah saatnya bongkar kebusukan orang-orang titipan dan menitipkan. Benahi negara ini, bersihkan para koruptor. KPK itu sebagai alat Jokowi untuk melindungi, mendukung keborokan, kebersihan, keserehkan, sekaligus mendukung korupsi berjamaahnya Jokowi dan keluarganya. Rakyat harus bersatu untuk mengadili Jokowi. Jokowi dan Pratikno-nya tidak mau menyanggah pernyataan Pak Agus. Artinya pernyataan Pak Agus 100% benar. Ujung-ujungnya undang-undang KPK direvisi. KPK di bawah presiden dan orang-orang yang berintegritas disingkirkan. Ini perbuatan tidak mulia Jokowi. Bubarkan saja KPK. Keu harus secepatnya diungkap, diproses, diadili, biarlah jadi sejarah terburuk untuk bangsa dan negara ini agar kedepannya tidak terulang lagi. Semoga cepat diadili orang ini, sudah terlalu banyak dosanya di bangsa dan negara kita.
KPK harus independen, tidak boleh di bawah presiden dan di bawah apapun. 1. Kembalikan marwah KPK sebagai lembaga independen. 2. Angkat ketua KPK yang rekam jejaknya jelas, tidak terindikasi SARA. Basuki Cahayapurnama Purnama atau Ahok terafiliasi CSI CES, dia gak akan pernah independen, khususnya saat menghadapi isu agama dan ras tertentu. Betul menurut saya, orang-orang Mulyono juga seluruh anak dan mantu Jokowi, mantan Jokowi, sekeluarga segera disingkirkan, dan saya berharap untuk kepentingan negara ini Jokowi beserta keluarganya jangan diberikan kesempatan untuk duduk di pemerintah baik pusat maupun daerah-daerah. Dan saya mohon kepada pemerintah supaya bisa menganalisis kata-kata saya mumpung negara Indonesia belum hancur parah. KPK segera dirombak total dan undang-undang juga dirubah total supaya KPK independen, bukan alat kekuasaan lagi. Berarti Pratikno ikut andil dengan kejahatan Jokowi, atau Pratikno tahu kejahatan Jokowi tapi tidak menghentikan, malah mendukung Jokowi. Saya dulu ingat sama Bapak Antasari Ashar itu sepertinya nggak berani juga jadi ketua KPK. Lebih baik KPK dirombak supaya independen, lebih baik lagi. Kekuasaan itu cenderung otoriter dan korupsi. Reformasi seharusnya memperkuat tupoksi legislatif, yudikatif, dan eksekutif, dan menyatukannya dalam sebuah kolaborasi, bukan dalam sebuah kolusi, karena kolusi salah satu musuh reformasi. Jokowi pintar dalam beberapa perkara pada saat berkuasa, licin sekali dalam ambisinya. Omongan Pak Agus dapat dan layak dipercaya, teman-teman. Wow, kalau begitu kita rakyat Indonesia tidak bisa berharap apa-apa kepada KPK yang berkepengurusan sekarang ini. Ya, berarti jangan berharap dengan KPK saat ini. Kalau KPK mau kuat seperti harapan saat pendirian awal, juga harapan masyarakatnya, dan presiden mau dicintai rakyatnya, maka presiden harus membubarkan KPK saat ini dan membentuk pansel yang baru. Adili dan tangkap dinasti Jokowi dan semua penjabat negara yang diindikasikan korupsi diperiksa oleh Komisi Anti Rusa, bukan Komisi Pemberantas Korupsi. KPK wajib dikembalikan independen. Tangkap Jokowi, periksa dan adili kumpulan saksi-saksi, tangkap kroni-kroninya. Prabowo tanpa Jokowi nggak akan jadi presiden. Makanya Pak Prabowo sangat patuh pada Pak Jokowi dan merasa terhutang budi. Bravo mantan KPK Pak Agus, tidak mau disuruh seorang mantan Presiden Mulyono untuk menghentikan pengutusan kasus korupsi Stenov. Semoga Pak Prabowo mengganti menteri titipan Mulyono. Ya Allah, tolong kami rakyat kecil ini, Indonesia yang ditindas pemimpin dan penjabat. Makanya Johan Budi digagalkan jadi pemimpin KPK, takut skenario Jokowi kebongkar. Wah, kebusukan harus dibongkar terus ya. Bikin masa depan bangsa yang suram. Nih, rakyat Indonesia harus tahu nih siapa Jokowinya sebenarnya. Ya Allah, kenapa negara yang kita cintai ini begitu rusak, hancur karena ulah seseorang. Ya Allah, tunjukkan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Jalankan sesuai hukuman yang berlaku seperti di luar negeri supaya Indonesia ini benar-benar bisa maju. KPK harus independen atau tidak ada intervensi campur tangan dari siapapun. Hal ini rasanya rakyat menunggu realisasi penegak hukum untuk diproses sesuai dengan hukum. Ternyata teman-teman, 10 orang KPK yang sekarang adalah omong-omongan Mulyono keterlaluan. Nih Mulyono yang kita tanya memperkuat KPK. Kenapa DPR diam saja terhadap kesaksian ketua KPK ini? Angkat dong kasus ini kebenaran yang sesungguhnya. Ya Allah, saya mohon kepadamu karena Jokowi sudah sangat keterlaluan. Sementara penegak hukum kita nggak bisa berkutik. Bukanlah jalan seluas-luasnya agar presiden kita Pak Prabowo bisa membongkar boroknya Jokowi dan antek-anteknya. Semoga Allah swasta menjaga Pak Prabowo dalam menjalankan tugas berat ini.
Saya sangat yakin Pak Prabowo sudah sangat kaya, tidak lagi akan menumpuk kekayaan pribadi. Yang beliau harapkan adalah ingin membuat sejarah kepemimpinan yang bersih di negara kita tercinta, Indonesia, sehingga bila kelak sudah purna tugas namanya akan dikenang keharumannya sepanjang masa, satu-satunya pemimpin bangsa Indonesia yang membela rakyat kecil, adil, jujur, dan bijaksana. Semoga beliau dipanjangkan umurnya dan diberikan kesehatan sampai akhir jabatannya. Amin.